Oke, halo teman-teman. Chapter 11. Ini tentang investment. Oke, bentar ya. Oke. Nah, chapter 11 mengenai investment itu membahas mengenai ada dua. Yang pertama debt investment, kemudian yang kedua ada share investment. Oke. Nah, debt investment itu mengenai obligasi, teman-teman. Share investment mengenai saham. Oke, itu konsep awalnya ya. Kemudian, konsep yang kedua, dikatakan obligasi. Itu ketika perusahaan menyebarkan atau mengutang ke orang. Misal ketika perusahaan IPO dia mengutang ataupun dia mengutang ke lembaga. Nah, itu obligasi. Share investment, yang namanya share ya, dia membagikan eh, saham. Nah, entah itu privat atau orang tertentu atau pengen IPO gitu. Go public, kan terbuka. Nah, sekarang konsep berpikirnya di sini, kita adalah sebagai investor. Artinya ketika ngebahas mengenai debt investment, berarti kita berada di posisi ini, atau di posisi ini. Karena kita membeli obligasi dari perusahaan penerbit. Kalau kita berbicara mengenai share investment, kita juga berbicara dari sisi investor. Kita berbicara dari sisi sini, yang ngebeli si saham yang diterbitkan oleh perusahaan penerbit. Nah, ada dua terminologi yang teman-teman perlu tahu mengenai kedua ini. Ada yang terminologinya investi dan investor. Perusahaan yang meminta dana atau yang menerbitkan obligasi dan saham disebutnya sebagai investi. Perusahaan yang ngebeli si saham atau obligasi itu dan ataupun masyarakat yang ngebeli si perusahaan dan obligasi itu disebutnya sebagai investor. Oke, ini konsep pemahaman lagi nih mengenai si terminologinya. Gitu nanti kedepannya juga bakalan kita sering gunain terminologi ini. Tuh. Oke, sampai sini paham ya? Jadi pembahasan topik ruang lingkup pembahasan kita kali ini mengenai kita sebagai investor, bukan sebagai investi. Artinya, maka dari itu, debt investment dan share investment ini bersifat aset. Gitu, teman-teman. Nah, ini ada lagi di dalam share ataupun apa ya? Share investment. Share investment itu ada 3 kategori. Nah, itu ada kepemilikan yang di bawah 20%. Ada juga yang kepemilikan 20%, antara 20 sampai 50%. Ada juga kepemilikan dari lebih dari 50%. Ya. Apa bedanya? 20% itu perusahaan investor hanya memiliki sahamnya aja, tapi nggak punya hak besar di dalamnya gitu. Nggak punya hak yang signifikan. Tapi ketika masuk di 20 sampai 50 itu dia udah punya hak signifikan. Ketika di bawah 20%, dia pakai metode fair value untuk perhitungan si sahamnya itu baik penerimaan dividen ataupun mengenai nilai apa ya? Pengen ngitung nilai wajarnya, itu pakai fair value. Tapi kalau di 20 sampai 50 itu nggak ada perhitungan fair value. Kenapa? Karena dia menggunakan metode ekuitas. Dia itu mengakui eh, laba. Dia mengakui laba perusahaan yang tempat dia laba si investi. Gitu. Investor mengakui laba investi. Gitu teman-teman. Bagaimana dengan lebih dari 50%?
Lebih dari 50% disebut sebagai investor, itu disebut sebagai pengendali. Sisanya itu disebut sebagai non pengendali. Misal kepemilikan saham aku nih di BRI, misal aku punya saham 60%. Wah, gede banget. Berarti aku jadi pengendali terhadap Bank BRI. Sisanya yang sisanya dari itu 40% itu bukan pengendali. Artinya dia cuma nanam saham aja. Nggak punya hak signifikan, tapi bukan pengendali perusahaan. Gitu nah. Karena ada pengendali dan non pengendali di akhir tahun, akhir periode, itu akan dibuatin laporan konsolidasi. Gitu, teman-teman. Ini konsep awalnya ya. Oke, paham ya sampai sini? Oke, kita bahas contoh soal mengenai debt investment, obligasi. Misal investor tuh di sini Fresh Company sebagai investor membeli 80 lembar saham obligasi jangka panjang. 10 tahun yang diterbitkan oleh PT Takut Lapar dengan bunga per tahun 5%. Harga per lembarnya 20. Oke, kita misal buat surat utang kayak gini. Di dalamnya tuh tertera harga per lembarnya 20.000. Ini nilai nominalnya, harga nominal. Kemudian dengan 5% nih. Nah, dia Fresh Company itu beli sebanyak 80 lembar. 80 lembar. Nah, ini kan nggak ada perhitungan suku bunga ya, berarti dia dijual di harga nominalnya. Artinya kita fokus pada ini. Maka nilai nominalnya berapa? 20.000 kali 80 lembar. Berapa? 1,6 juta. Bang ya, ini debt investment. Kenapa di debit? Karena kita yang jadi investornya. Debt investment. Oke, kita yang jadi investor. Gitu. Makanya dia diakui sebagai aset. Oke, kasus pencatatan bunga. Nah, bentar ya. Ini perlu di bentar. Bukan ini. Nah, kita matoknya di sini, kita turun. Oke, bunga. Company melakukan tutup buku tanggal 31 ya. Bunga obligasi berjalan pada tahun tersebut sebesar 80.000. Maka jurnal penyesuaian yang harus dibuat oleh Fresh Company adalah interest. Kenapa harus dibuatin jurnal? Kenapa harus di jurnal? Padahal jatuh tempo pembayaran bunganya kan di tanggal 1 ya. Nah, karena balik lagi prinsip penyesuaiannya, kita ngalokasiin revenue-nya ke interest receivable atau dipiutangin dulu gitu. Karena dari tanggal selama bulan 2022 ini bunga udah berjalan setahun. Setahun itu berapa bunganya? 80.000. Nanti diakui pada saat pembayaran kupon, tanggal pembayaran kupon di tanggal 1 ini. Besar 80.000. Nah, ketika menerima uang itu bukan lagi interest revenue tapi interest receivable. Kenapa? Karena interest revenue sudah dialokasikan ke interest receivable. Gitu, teman-teman. Oke. Kemudian pencatatan penjualan. Nah, penjualan. Fresh Company tanggal 1 Januari 2023. Fresh Company menerima pendapatan bunga obligasi. Oke, pendapatan. Fresh Company menjual obligasi tersebut dengan harga 2 juta. Maka jurnal yang harus dibuat ialah, oke, ingat dikatakan dia sudah menerima bunga. Berarti debt investmentnya ini udah termasuk sebelum dia menerima bunga gitu ya. Oke, berarti harganya ini juga udah termasuk ketika dia sudah menerima bunga. Nah, yang di kredit debt investment 1,6, kemudian gainnya selisih dari ini. Saya. Oke, itu teman-teman. Share investment. Nah, seperti yang saya katakan tadi, share investment itu ada 3. Ada yang kurang dari 20, ada yang 20
sampai 50, ada yang 50%. Oke, kita bahas satu-satu contoh soalnya. Contoh kasus misal, ini holding of less than 20% ya. Jadi kurang dari 20% hak kepemilikannya. Contoh pertama, pada tanggal 24 Februari 2022, Fresh Company membeli 50 lembar saham PT Takut Lapar dengan kepemilikan 5%. Saham tersebut dibeli seharga 4.000 per lembarnya. Jurnal yang dibuat oleh Fresh Company adalah sama seperti biasa, share investment artinya investasi dalam bentuk saham ya. Itu di aset, ini kategori aset di debit. Karena asetnya pertama 4.000 itu dikali 50, hasilnya 200.000. Gampang ya. Ketika menerima dividen, ingat ketika dia kurang dari 20%, dia pakai metode fair value. Nah, tapi untuk fair value-nya, perhitungan fair value belum kita bahas di semester ini. Dibahasnya di semester 4. Ini masih gambaran besar aja gitu. Nah, ketika dia pakai metode fair value, maka hanya dividen aja yang diakui. Tuh, berapa dividen yang diakui? 80 per lembar sahamnya. 80 rupiah. 80 rupiah berarti kali aja. Mana tuh? 4.000. 80 kali 4.000 berapa? Oh, bukan 40.000. 4.000 ini 80 rupiah per 80 rupiah dikali 50 lembar. Oke. Jadi 4.000. Oke, teman-teman, ini kurang dari 20% menggunakan metode fair value. Ketika dijual, nah, menjual di harga 190. Oke, berarti dia nerima 190. Artinya pada saat itu si market atas saham ini lagi naik nih. Nah, ternyata naiknya di harga 190. Berapa yang di bukan naik ya, turun ya. Karena awalnya 200.000. Nah, berarti lagi turun nih 190. Ya udah, cut loss aja gitu. 200.000. Loss-nya berapa? 10.000. Bang ya? Easy. Oke, teman-teman, kita masuk ke ini bagusnya saya tandingkan gini. Nih, lihat di sebelah kanan saya itu adalah holding of less than 20%. 20%. Kurang dari 20%, kemudian holding between 20% and 50%. Ini ketika dia beli, punya hak kepemilikan antara 20 sampai 50%. Teman-teman bisa lihat contohnya soalnya berbeda ya. Kita gas aja. Investasi saham dengan membeli saham PT Begadang sebesar 500 juta. Oke, berarti sama seperti biasa dengan kepemilikan 40%. Nah, berarti dengan harga 500 juta ini si Fresh Company sudah punya 40% hak kepemilikan dari PT Begadang. Gitu. Ini seperti biasa jurnalnya. Nah, kemudian contoh kasus pencatatan pendapatan dan dividen. Nah, ingat, lihat di sini ya. Saya bacain dulu. Melaporkan laba bersih sebesar, ingat, laba bersihnya 1,8 miliar dan mengumumkan serta membayar dividen pada para pemegang saham sebesar 300 juta. Maka jurnal yang harus dibuat oleh, nah, ini lihat, share investment revenue pada revenue from share investment. Kenapa? Karena jurnal ini itu mengakui si laba bersihnya. Nah, jadi 1,8 itu dikali dengan 40%, dia punya hak 40%, itu sama dengan 720 juta. Benar nggak? 4 dikali 2, 3. Benar ya? 720 juta. Oke, berarti dia share investment-nya itu dia punya hak atas laba 1,8 ini. Berapa haknya? 40%. Ya udah tambahin aja hak kita share investment jadi 720.
Gitu, teman-teman. Kemudian, ini untuk pengakuan dividen. Dia ngakuin dividen 300, sorry, si PT Begadang melaporkan dividen 300 juta. Maka yang menjadi hak dari Prias Company itu 40% aja. Gitu. Berapa? 120 juta. 40% dari 300 juta. Ini di credit share investment. Kenapa? Karena dia mengurangi atas laba ini. Gitu. Dividen itu kan sangkut paut dengan laba ya. Gitu. Teman-teman. Oke, perlu dilihat. Ini saya hapus dulu. Hapus. Nah, saya pengen bandingin nih. Ntar, oke. Jangan merah. Biru aja. Nah, ini jadi antara 20 sampai 50 dengan kurang dari 20%, itu untuk jurnal pembeliannya sama. Yang membedakan ialah jurnal ketika mengakui dividennya. Ini kan dividennya diakui dengan menggunakan dividen revenue. Sedangkan kita menggunakan dua, sorry. Hapus dulu. Sedangkan kita di sini menggunakan ada dua pencatatan. Pertama, kita akui dulu si labanya, laba perusahaan itu. Nah, laba perusahaan kita sebesar 40% dari 1,8. Ya udah, hak kita 40% dari 1,8 ini. Gitu. Kemudian baru diakui si dividennya 120 juta dari kita punya hak dividen 300 juta, kita punya hak 40% dari itu. Seperti itu. Jadi, metode yang kenapa begini jurnalnya? Inilah yang disebut sebagai metode ekuitas. Yang ini metode fair value. Gitu, teman-teman. Oke. Oke, sudah habis gitu ya. Oke, semoga kalian ngerti, paham. Tolong dipahamin konsepnya dengan benar, karena konsep ini akan berlanjut ke accounting intermediate atau akuntansi menengah. Gitu. Semua konsepnya dari sini. Kalau teman-teman nggak paham konsepnya di sini, itu bakalan susah untuk pahamin di akuntansi menengah. Oke, terima kasih. Saya Frias, pamit undur diri.